Selamat sore buat sahabat Kes TV, jumpa lagi bersama saya. Jadi sahabatku, hari ini kita coba untuk meliput tentang bagaimana memperbanyak sistem bibit yang saya lakukan, yang pernah saya liput di video saya sebelumnya. Tentang dari pohon yang tumbuh kita pendam agar menjadi percabangan ataupun membentuk pohon yang baru dengan pohon yang hidup di sebelahnya. Jadi kriteria untuk pembuatan bibit import ini sangat banyak sekali caranya. Ada salah satunya seperti ini. Pohon yang tumbuh di sebelahnya ini dulunya saya tanam, saya biarkan panjang seperti ini. Lalu saya belokkan ke bawah, saya pendam dengan yang saya coba sebelumnya. Dikunci dengan kawat ataupun benda yang bisa menahan agar kayu yang kita pendam ini tidak terangkat keluar. Namun setelah itu kita lakukan pemendaman dengan tanah baru agar merangsang akar-akar baru tumbuh di tempat yang kita pendam ini. Dan nanti pohon yang dari sini nih dengan pohon yang baru ini bisa kita pisahkan dengan cara memotongnya, dengan catatan pohon yang baru ini sudah tumbuh akar di bawahnya. Jadi sahabatku, pembuatan bibit import itu banyak sekali. Ada sistem grafting, on road, cangkok, sambung susu, pemendam seperti ini. Samcuk juga bisa dilakukan dengan metode lainnya, tempel tunas ataupun tempel mata. Jadi sahabatku semua, sistem pembuatan bibit import itu tinggal kembali ke sahabat semua bagaimana bisa dilakukan untuk memperbanyak bibit di tempatnya dengan kemampuan ataupun pengetahuan yang sahabat miliki, agar sedikit membantu meringankan dalam pembuatan bibit. Namun jika sahabat semua sudah memiliki tanaman seperti ini yang ditanam di sebelahnya, lalu cabang itu kita rambatkan di sebelahnya, lalu kita turunkan seperti ini, kita kunci, kita pendam, ini pun juga bisa menjadi bibit yang baru. Bahkan dia lebih cepat vigor seperti ini, bisa dilihat sudah panjang, dan ini bisa menjadi pohon yang baru yang siap meneruskan tanaman anggur ini. Ini jenis tran. Jadi untuk cara seperti ini bukan untuk tran saja, semua jenis anggur bisa dilakukan seperti ini. Jadi ada juga sahabat yang menanyakan, tolong bang atau tolong om dicoba ditengok apa berhasil sistem pembuatan bibit yang sebelumnya pernah om praktekkan. Di sini coba kita lihat, bisa dilihat ya, akarnya sudah tumbuh. Ini wilayah permukaan, sedangkan di dalam sini ini lebih banyak lagi. Bisa kita lihat, perakarannya, bisa dilihat seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, ini sudah tumbuh baik. Lalu setelah ini bisa kita tutup kembali dengan tanah yang baru, tanah yang sudah kita persiapkan agar bisa menopang perkembangan akar menjadi lebat ya, vigor. Jadi sahabatku semua, sebelum kita lakukan seperti ini akan kita potong. Dan 1 minggu atau 2 minggu yang lalu pernah saya kerat ini, saya buat juga videonya. Ini kerat artinya saya buang kulitnya, saya kerik. Nanti di sini kita potong. Dengan keadaan saat seperti ini bisa dilihat menggelembung di sana dan menggelembung di sini. Tentu di tengah-tengah ini sudah kering, dan di sini kita potong di wilayah sini. Jadi sahabatku semua, setelah ini kita lakukan pemendaman seperti ini. Kita tambahkan saja media yang sudah kita persiapkan agar nantinya membantu menutup akar-akar yang baru tidak rusak, karena kondisinya akar itu masih basah, muda. Jika kita tutup ini mungkin lebih lembab dan menjaga akar tadi akan cepat tua dan nantinya tahan. Jadi cara ini juga bisa membantu sahabatku semua. Ini trik yang biasa saya praktekkan. Ini saya lihat di luar negeri, di daerah Eropa itu mereka menambah bibit
Bisa juga cara seperti ini, menambah bibit sebelahnya, karena dia menginginkan bibit yang baru, yang bagus, yang cepat besar dan seimbang. Kadangkala tanaman yang di sebelah itu sudah besar dan kondisi tanaman yang kita tanam itu sebelahnya mati, namun tertinggal jauh. Dengan kita menanam baru mungkin akan berbeda, karena mereka sistem produksi yang mereka lakukan seperti ini, meneruskan dari tanaman yang sudah tumbuh, mendamnya, dan ini menjadi di bibit. Jadi kurang lebih seperti itu sahabatku semua. Ini hasilnya seperti on road ataupun cangkok yang tidak melalui grafting, yang tidak pakai rostock lokal, ataupun pakai dasar-dasar anggur yang mungkin lebih tahan yang biasanya sahabat semua lakukan. Namun kembali sini saya tegaskan, saya sering melawan prinsip-prinsip yang mungkin sedikit agak saya bisa buktikan. Jika on road dengan tanaman anggur, kembali semua intinya ke media tanam. Jadi media tanam ini sangatlah berperan penting, ataupun sangat tergantung dari media, bagaimana akar itu bisa tumbuh kembang baik di wilayah itu. Pengalaman saya pernah saya buktikan dengan tanaman lain. Di sini ada juga tanaman yang saya tanam langsung dengan jenis bibit anggur lokal, ataupun Bella, Red Master, Yellow Belgian, dan jenis lainnya. Itu saya tanam, saya biarkan. Tentu dengan itu juga tanaman akan kekurangan gizi ataupun nutrisi yang berdampak di tanaman itu sendiri. Tumbuh kembangnya terganggu karena adaptasi untuk kehidupannya tidak memenuhi syarat dari media, nutrisi, ataupun perawatan di mana dia bisa terserang jamur ataupun hama. Jadi intinya tanaman lokal pun, ataupun yang biasa orang lakukan dengan bibit ataupun perakaran yang biasa kita lakukan, yaitu jenis Bella, itu tahan. Saya akui itu tahan. Namun jika kita tidak rawat, semua akan menjadi tidak bagus. Begitu juga import, jika kita tidak rawat tentu tidak bagus. Jadi kembali semua intinya pada media. Jika media Anda bagus, media tanamnya subur, media tanamnya poros dan gembur, tentu daya tumbuh akar atau perkembangan akar bisa vigor. Dengan vigornya akar tadi, tentu pohon tadi bisa menyerap nutrisi dengan baik. Jika perakaran terganggu dengan akar tidak tumbuh berkembang ataupun vigor, dalam artian tidak lebat di dalam tanah ini, diakibatkan tanahnya masam, keras, tentu akan mengganggu laju tumbuhnya tanaman itu karena tidak bisa menyerap nutrisi terlalu banyak. Sedangkan tanah yang gembur seperti ini, yang poros, tentu di sini juga bisa kita lihat tingkat keporosannya itu sangat gembur sekali. Walaupun ini tertimbun lama, tapi bisa kita lihat sahabatku semua, bisa kita bongkar sedikit. Di sini pasti hitam, saya pastikan di dalamnya hitam seperti ini. Di sini media yang saya lakukan sudah cukup bagus bagi saya, yaitu dengan media yang sering saya sebutkan di video-video sebelumnya tentang apa saja bahan yang harus kita siapkan. Jadi bahan-bahan itu bisa nantinya membantu dalam perkembangan akar menjadi subur. Jadi sahabatku semua, mungkin cara ini bisa saya bantah. Walaupun dia on road jenis apapun, jika medianya bagus dia akan bagus, walaupun tanpa rostock lokal. Dan satu lagi, walaupun pakai rostock yang bagus, jika media yang tidak bagus, tanaman itu saya pastikan tidak akan pernah bagus.
Jadi kembali ke kita semua bagaimana menyuburkan tanaman kita dengan cara-cara yang simple, yang gampang, yang mudah, yang bisa kita jangkau dan kita dapatkan di sekeliling kita, dengan cara bagaimana mengemburkan tanah ini, bagaimana menyuburkan tanah ini, bagaimana menyiapkan unsur haranya agar nanti tanaman yang kita tanam bisa tumbuh bagus, perakaran penuh, lebat, vigor, dan banyak. Karena di dalam tanah itu sendiri terdapat keporosan yang bisa membentuk perakaran yang lebat. Jika kita berikan makanan, nutrisi, tentu tanaman tadi bisa menyerap dengan sempurna, dengan baik. Maka efeknya yaitu menarik makanan ke atas, dan di atas akan vigor, kurang lebih seperti ini sahabatku. Bisa kita lihat di sini sangat besar batangnya. Jadi sahabatku semua, bisa dilihat posisi semalam itu mungkin baru sekitar 70 cm aja 2 minggu yang lalu, dan sekarang sudah jadi. Jadi setelah ini sahabatku semua, kita potong di sini. Di ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat. Bisa dipendam atau dibiarkan. Dan jangan lupa setelah ini disiram agar tanah sini lembab. Dan sebelumnya ini saya tanam, inilah jenis anggur lokal, anggur bela yang saya siapkan. Saya grafting berapa kali gagal, bisa kita lihat seperti ini, gagal. Namun saya pendam aja sebelahnya tadi seperti ini. Dan nanti jika ada bermasalah ke depannya, ini akan saya buang, saya cabut. Mungkin itu saja sahabatku semua. Bisa kita lihat cara lain, yaitu tentang plastik yang akan kita lepas dari grafting. Ada juga sahabat yang menanyakan kapan kita melepas plastik grafting yang ada di sambungan antara anggur lokal dan importnya. Bisa kita lihat sahabatku semua. Jadi seperti ini anggur lokal bela yang pernah saya tanam sebelumnya. Dan setelah tumbuh baru saya grafting di lokasi, dan akhirnya jadi di sini graftingannya. Jadi setelah itu ada sahabat yang menanyakan kapan graftingan itu akan dilepas, ataupun maksudnya plastik grafting di sambungan itu akan kita lepas, dimana sambungan ini sudah mengecil di sini dan sini besar, berarti kambium di sini mulai terganggu. Sedangkan di sini sudah terlihat nyambung, jadi kita belah saja di sini. Oke, kita skip saja. Nah, seperti ini terlihat kecil di sini. Ini akibatkan terlambat kita membuangnya. Maksud saya, jika ciri-ciri sini sudah membesar dan di sebelahnya menggar, sedangkan di ikatan itu lebih kecil, berarti saat itu sudah bisa dibuka dengan cara menyayatnya atau membukanya seperti ini. Nanti kedepannya ini akan membesar sendiri dengan sering waktu. Dia akan rata, dan ini sudah pernah saya buktikan di tanaman lain yang bisa seperti ini. Oke sahabatku semua, mungkin sampai di sini info yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat semua, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share. Tekan tombol subscribe agar kedepannya bisa sahabatku semua mengikuti perkembangan atau info yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan info ataupun pesan-pesan yang saya sampaikan bisa membantu sahabatku semua kedepannya menjadi lebih baik. Ambil hikmahnya, buang yang buruk. Semoga saja ini menjadi satu pelajaran agar kedepannya kita menjadi lebih baik. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.